Prinsip pengajaran dan asesmen. Tugas 4.2 Demonstrasi kontekstual. Berikut adalah kegiatan diskusi rancangan modul yang akan digunakan dengan sintaks PBL pada pendekatan CRT Culturally Responsive Teaching pada materi lembaga sosial IPS. Video pembelajaran micro teaching. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, Ibu minta anak-anak membersihkan yang ada di sekitarnya. Barangkali ada sampah yang lain-lain agar pembelajaran hari ini bisa tenang, nyaman, dan bersih. Ya. Sebelum itu, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu mau presentasi dulu ya. Kehadiran Muhammad Naufal. Nah, Putri Aprilia, Prisma Maulida, Rizky Pradana, Hafidul Ulum, Reni Afia, Nil ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Sebelum itu tabel 1, tabel 2, 1, 3, 2, tabel 2. Oke, fokus semuanya hari ini. Kita hari ini masuk ke materi baru. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Interaksi sosial. Pintar, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang masih ingat terbagi menjadi berapa bentuk interaksi sosial? 2. Apa saja Hafidul Ulum? Asosiatif dan disosiatif. Ada yang masih ingat apa itu asosiatif? Asosiatif adalah yang mengarah ke persatuan. Oke, kalau disosiatif? Yang mengarah ke perpecahan. Nah, kemarin kita kan udah belajar tentang interaksi sih. Apa sih interaksi itu? Ini interaksi kayak gitu ya. Misalkan Mbak Prisma ngomong sendiri itu interaksi nggak? Bukan ya. Oke, coba interaksi sosial asosiatif apa? Kerjasama. Dari dalam masyarakat itu pasti ada yang namanya interaksi. Nah, interaksi tadi kan ada hubungan berbalik ya. Nah, nanti di dalam interaksi itu akan menimbulkan suatu satuan kelompok. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih? Yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial. Ada yang udah belajar hari ini? Kita lihat dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran kita ada peserta didik mampu mengidentifikasi konsep lembaga sosial, jenis-jenisnya, dan fungsi secara baik dan benar. Terus nanti melalui pengalaman peserta didik, nanti kita akan tahu menyelidiki dan mengidentifikasi peran lembaga sosial yang ada di lingkungan kita, ya, dan menemukan solusi yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam lembaga tersebut. Ada yang tahu anak-anak ini gambar
Oke, kita bahas. Lembaga sosial adalah suatu kelompok sosial yang dibentuk dari nilai, norma, adat istiadat maupun unsur dalam masyarakat yang muncul berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. Ya, intinya lembaga sosial itu apa? Kelompok sosial yang terbentuk ya dari nilai atau adat yang ada di masyarakat. Terbentuknya karena apa? Karena kebutuhan dan adanya apa? Aturan ya. Oke, apa sih syarat lembaga sosial itu? Terus contoh, jadi kan tahu ya lembaga sosial tadi apa? Oke, ada satu. Gimana sih lembaga sosial? Kelompok sosial yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial. Oke, pintar. Itu lembaga sosial. Nah, contohnya tadi apa? Salah satunya? Salah satunya lagi. Lembaga keluarga lembaga pemerintah. Nah, di dalamnya lembaga keluarga sama pemerintah salah satunya. Adakah norma atau aturan? Masih ada ya? Contoh dalam lembaga keluarga, misalnya pas pradana tidak boleh merokok. Itu termasuk aturan nggak? Jadi ada ya aturannya ya dalam lembaga tersebut. Terus contoh lembaga pemerintah, presiden sama wakil presiden tadi sama kabinetnya diterima masyarakat nggak? Terima. Sekarang mereka dipilih melalui apa? Pemilu kan. Terus norma dan peraturan memiliki sanksi. Contoh lembaga keluarga dulu yang tadi ya. Misalkan mas pradana merokok melanggar aturan dari ayahnya. Kira-kira biasanya dapat hukuman nggak? Ya. Iya kan? Kasih tahu. Jadi itu syarat lembaga sosial. Tapi lembaga sosial apakah cuma dua itu aja? Enggak ya. Oke, kita lihat. Coba, nah, ini kira-kira lembaga apa? Pendidikan. Ini lembaga apa? Politik. Politik. Nah, ini lembaga apa? Ekonomi. Ini lembaga apa? Agama. Ini lembaga apa? Keluarga. Ini seperti ini ya. Oke, kita perdalam lagi. Jenis-jenis lembaga sosial. Ada apa aja? Yang pertama, Politik, ekonomi, kepentingan umum, agama, pendidikan, kesehatan. mereka memiliki fungsi masing-masing. Nah, gimana caranya? Nanti kita belajar di dalam pembelajaran hari ini. Apa yang harus kalian cari di dalam lembaga tersebut ya? Oke, apa saja tadi jenisnya? Lembaga keluarga, politik, ekonomi, Kepentingan agama, pendidikan, sosial, kesehatan. Oke, biar tambah pinter kalian menelakanya, kalian harus mencari informasi tentang lembaga-lembaga berikut. Ya, ini langsung pasangannya satu bangku aja ya. Kasih kalian tiket voucher mengerjakan ya. Apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, coba dilihat lembar kerjanya. Kalian udah dikasih nih. Silakan diskusikan bersama teman sebangkumu tentang peran dan fungsi lembaga sosial yang kalian dapatkan. Terus yang telah kalian dapatkan tadi temanya identifikasi permasalahan apa sih yang biasanya terjadi di dalam lembaga kalian. Terus tulis minimal 2 solusi kreatif ya dari lembaga kalian tersebut. Dikerjakan sekarang. Kita mulai dari sekarang. Gimana? Bersampai? Ya, jadi perintahnya adalah kalian harus mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam lembaga
Lembaga politik, Bu. Lembaga politik. Oke, kalian dipilih apa? Lembaga politik. Permasalahannya banyak orang Oh, belum. Lembaga politik apa yang kamu pilih? DPR. DPR. Apa DPR? Dewan Biasanya permasalahan apa yang muncul dalam DPR? sering korupsi kok maksudnya. Sering Korupsi. Kira-kira solusinya apa? Satu, mungkin ada sanksi tegas yang membuat efek jerah kepada anggota DPR tersebut. Yang kedua adalah penguatan secara spiritual dan religius supaya sehingga menyadarkan dari tingkat keimanan dan rohani masing-masing anggota tersebut. Jadi sadar kalau bahwa korupsi itu salah. Tepuk tangan. Ada yang mau berikan tanggapan atau tambahan untuk kelompok Radana? Tidak ya? Jadi kira-kira apakah korupsi sampai saat ini masih merajalela? Masih ya. Kenapa? Karena kurangnya sanksi Tegas. Coba lihat yang ada di Korea Utara. Itu ada nggak korupsi? Enggak ada. Korea Selatan atau Utara? Karena mereka punya sanksi yang tegas. Oke, anak-anak, ada yang bisa ditanyakan di pertemuan hari ini? Ada yang mau tanyakan? Ada ya? Kita review lagi ya pelajaran kita hari ini. Coba tadi untuk itu apa? Mas Mbak Putri. Lembaga sosial adalah suatu kelompok yang dalamnya itu memiliki hubungan untuk memenuhi kebutuhan dasar pribadi. Bagus, ada yang menambahkan suatu kelompok sosial yang terbentuk atas adanya kebutuhan. Dan di dalamnya pasti ada dalamnya syarat lembaga sosial seperti apa? Dan dia di masyarakat. Contoh lembaga sosial ada apa aja? Wadah, politik, agama, ekonomi, pendidikan. Itu dari kelas ini. Coba dapat satu, dapat dua, satu. Oke, Mbak Reni hampir nih. Coba Mbak Reni dilihat di monitor. Mbak Reni, Gerindra masuk lembaga mana? Politik. Pintar. Mas Pradana, PUMN masuk lembaga mana? Lembaga ekonomi. Pintar. Mas Ulum, MPR masuk lembaga mana? Lembaga politik. Mas Naufal, Atta Halilintar, Aurel Amina Azura masuk lembaga mana? Lembaga keluarga. Sekarang bareng-bareng coba. Pasar Agung masuk lembaga mana? Ekonomi. Ekonomi. Kabinetnya Prabowo Gibran. Politik. Universitas Negeri Malang. Pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Paham ya materi hari ini ya? Oke, nanti kalian isi versi yang dikirimkan di grup WA ya. Tentang pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kita tutup pelajaran pada hari ini ya. Besok jangan lupa belajar tentang nilai dan Norma. Oke, silakan tutup kelas. Beri salam. Terima kasih pemirsa. Doakan kami sukses. Kami sayang pemirsa. Sama-sama anak-anak, selamat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan refleksi after pembelajaran. Menurut saya tadi pembelajaran sudah baik. Dari penyampaian pendekatan kepada murid, pendekatan yang
sih udah bagus kan menurut saya. Mungkin akan lebih baiknya lagi apabila nanti pada pertemuan berikutnya itu kalau menyampaikan itu lebih ke penekanan kayak di lingkungannya itu dibuatkan lagi. Jadi bukan hanya konsepnya saja, tapi berkaitan dengan lingkungan siswa. Contohnya kayak keluarga, kamu pernah mengikuti apa aja peraturan di keluarga kamu taat nggak? Contohnya ceritakan apa sih contohnya lembaga keluarga, apa sih peraturan yang kamu alami di rumahmu. Jadi anak itu menjadi lebih bisa menggali pemahaman dirinya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya di lingkungannya. Menurut saya tadi sintaknya juga sudah sesuai untuk tadi pakai sintak PBL ya Bu ya. Berarti mungkin untuk depannya yang sama teman-teman yang lain ingin menjadi role model, nanti pembelajarannya disesuaikan dengan sintak agar pembelajarannya berjalan sesuai urutan yang telah kita arahkan di bagian plan yang waktu awal tadi. Mungkin itu sih dari saya refleksi. Boleh sendiri mau ada tambahan? Sudah, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk depannya bisa kita Berikan lagi ya. Kembangkan lagi supaya bisa lebih baik lagi. Oke. 1, 2, 3.